Cita Pohan, MC teman-teman pada sore hari ini. Kita senang sekali teman-teman sudah memberikan waktunya dan juga meluangkan kesibukannya untuk hadir ke sini, nonton langsung screening untuk pertama kalinya film A Normal Woman, yang tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat amat menarik untuk kita bicarakan setelah ini ya teman-teman ya. Tapi yang pasti hari ini aku sebelum mulai pengen tahu deh kesan-kesannya teman-teman gimana bis mantan? Hah? Tegang? Coba yang tegang, kalau aku sih ngerasa satu kata tegang. Tegang, mana yang tegang? Tegang, intens, apalagi kira-kira yang keluar perasaannya? Gemes. Gemesnya ini dalam artian gemes unyu gitu kan? Atau kayak gemes banget. Yang kedua ya, yang kedua. Ada perasaan apa lagi? Ada perasaan marah nggak? Perasaan marah, nggak terima ya. Banyak sekali emosi yang akhirnya keluar dari diri kita pada sore hari ini setelah nonton A Normal Woman. Tapi tentu saja ini memang film yang sangat menurut aku pribadi sangat menggugah ya. Ceritanya benar-benar sesuatu yang mungkin selama ini jarang diangkat temanya. Tapi juga ternyata perasaan yang ditinggalkan setelah menonton film ini tuh kayak perasaan yang sangat personal. Jadi tentunya ini adalah satu film atau karya yang sudah menyentuh hati kita sama-sama ya. Dan abis ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan para kreator dan juga pemain dari A Normal Woman. Tapi sebelum itu mungkin kalau ngelihat ataupun juga sedikit mereview dari yang sama-sama sudah kita tonton tadi adalah apa ya? Ternyata ada di posisi Mila yang dari luarnya itu kelihatan baik-baik aja. Tapi ternyata di dalamnya menyimpan banyak sekali luka yang bahkan tidak dia sadari. Itu adalah sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan juga ya. Mungkin kalaupun kita tidak merasa dekat dengan posisi Mila, tapi gambaran-gambaran tokoh perempuan lain di film ini juga pasti ada rasa-rasa relate-nya gitu. Dan tentunya hari ini kita akan membawa perasaan tersebut untuk sama-sama kita bahas dan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang A Normal Woman. Karena ini adalah satu karya yang tentunya sudah ditunggu-tunggu ya. Kita akan mendengar proses kreatifnya seperti apa, lalu juga kisah-kisah di balik layar dan bagaimana bisa membangun cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi dengan cara yang sangat unik, dengan sinematografi yang juga sangat apik, dan tentunya topik yang jarang kita bicarakan secara terbuka ya. Oke, jadi teman-teman siapkan pertanyaan terbaiknya. Kalau misalnya dari sekarang udah punya pertanyaan boleh catat. Karena setuju banget kalau misalnya abis ini mudah-mudahan kita bisa dapat insight yang kita rangkum bersama-sama ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu kita mulai obrolannya. Setuju? Setuju? Oke, kalau setuju kita akan langsung bertemu dengan para makers dan juga pemain dari A Normal Woman. Mari kita bertemu dengan para narasumber sore hari ini. Yang pertama, mari kita sambut langsung saja. Ini dia biang keroknya nih teman-teman. Sutradara dan penulis naskah film A Normal Woman. Tepuk tangan untuk Lucky Kuswandi. Hello, hello. Yes. Oke. Siap, langsung. di tempat duduknya. Yang berikutnya kita akan bertemu dengan produser film A Normal Woman, ini dia Kevin Ryan. Selamat sore Kevin. Hai. Berikutnya kita akan bertemu dengan penulis naskah film A Normal Woman. This is Andri Chung. Welcome. Silahkan menempati tempat duduknya. Wow, ini cowok bertiga udah matchingan pakai abu-abu semuanya ya. Kita akan bertemu dengan para pemain dari A Normal Woman. Siap teman-teman? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk pertamanya kalinya kita akan bertemu dengan pemeran Ana Maya Hasan. Yes. Mbak Maya Hasan memasuki ruangan press conference. Cantik banget. Oh iya benar, namanya Novi. Ibu Novi, sorry Ibu Novi, diperankan oleh Maya Hasan, silakan. Yes. Yang berikutnya kita akan bertemu dengan pemeran Erika. Ini dia Gisela Anastasia. Wow. Welcome Giselle.
Oh, sudah mulai ada warna-warni di sini. Setelah sebelumnya abu-abu semua ya. Kita akan melihat warna apa lagi yang akan dibawa oleh para pemeran dari A Normal Woman. Kita akan bertemu memerankan Liliana. Ini dia, beri tepuk tangan yang paling meriah, the one and only Widiawati. Ibu Widiawati, cantik sekali hari ini sudah hadir memberi warna merah cerah ya. Dan berikutnya akan bergabung bersama kita pemeran paling muda di film ini, memerankan Angel. Ini dia Mima Syafa. Alright, halo Mima. Tampak cerah sekali hari ini ya. Dan berikutnya, mari kita sambut perempuan paling normal, tapi juga paling di luar nurul gitu kayaknya ya. Kita sambut sama-sama yang paling meriah. Ini dia memerankan Mila Marissa Anita. Cantik sekali, datang-datang sudah dengan buket bunga. Silahkan duduk teman-teman, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para makers, ya, kreator dan juga para cast dari A Normal Woman. Wow, guys, aku kan baru pertama kali tadi nonton hasilnya ya, bersama dengan teman-teman media semuanya. Sorry banget masih agak sedikit tegang. It was so intense, tapi sekali lagi mau ucapkan selamat dan tepuk tangan sekali lagi dong untuk A Normal Woman. Woo! Akan sama-sama kita bisa nikmati lagi mulai besok tanggal 24 Juli tentunya di Netflix ya. Oke, selamat sore semuanya. Senang sekali akhirnya Ucita bisa bertemu dengan para kreator dan juga para cast dari A Normal Woman. Dan tentunya sore ini kita mau membahas banyak banget karena tadi pada saat setelah nonton filmnya gitu ya, langsung rasanya pengen diskusi. Teman-teman media juga tadi ada tuh adegan-adegan beberapa pada saat kita nonton ada yang ya itu kedengeran tuh, suara-suara kita kedengeran. Jadi semua keresahan-keresahan itu silahkan abis ini ditumpahkan ke mereka ya, karena kita akan membuka ruang diskusi. Dan sebelumnya teman-teman mau hai-hai, dada-dada dulu sama teman-teman media yang sudah hadir. Boleh disapa-sapa. Sore teman-teman. Selamat sore. Seneng yang ngeliatnya ya kita kumpul di sini rame-rame ya. Dan yang paling bikin penasaran sebenarnya adalah ketika nonton sebuah karya film yang langsung pengen aku cari orangnya dan pengen ajak ngobrol adalah tentu sutradara, produser, penulis naskahnya. Mana nih penjahatnya nih gitu. Langsung pengen dicariin. So sore ini aku ingin memulai dengan Mas Lucky, Kevin dan juga Mas Andri ya. Ini ya, oke, trio abu-abu hari ini ya. Oke, Mas Lucky, congratulations once again. Thank you, terima kasih teman-teman media sudah mampir, sudah makan siang, sudah menonton filmnya. Udah tegangnya udah, untuk tadi dikasih toilet break 10 menit jadi bisa tarik nafas dulu. Sekali lagi selamat, dan ketika tadi kita nonton filmnya sama-sama ada emosi-emosi yang akhirnya keluar dan rasanya sangat personal karena ini kan hubungannya dengan relasi keluarga yang kelihatannya keluarga itu kan kayaknya justru adalah rumah gitu ya, tempat yang paling dasar dari seorang, apa sih istilahnya, institusi paling awal dari seseorang itu kan ada di keluarga. Rasanya menjadi dasar. Biasanya kalau yang dasar itu kita pikir simpel, ternyata rumit banget. Rasanya seperti itu. Dan ketika akhirnya Mas Lucky gitu ya bisa membawa topik seperti ini ke permukaan dengan karya yang luar biasa, langsung penasaran. Ide awalnya dari mana dan gimana sampai bentukan cerita A Normal Woman ini seperti yang tadi sama-sama kita tonton. Sebenarnya kalau ide awal mungkin lebih ke ketertarikan saya untuk mempelajari sebenarnya yang namanya healing itu apa. Oke. Gitu. Seringkali kita menganggap healing itu self improvement, membuat kita jadi lebih baik gitu. Tapi saya melihat ternyata healing adalah self retrieval. Gimana kita mengambil kembali bagian-bagian dari kita yang sudah hilang, gitu, yang sudah terhapus seperti apa yang terjadi di Mila gitu. Jadi aku sangat tertarik dengan the idea of
Aku yakin kita semua mungkin tidak mengalami apa yang Mila alami ya secara harafiah di film ini gitu, tapi aku yakin kita pasti pernah di stage in our life yang kita merasa terhapus gitu karena kita harus menjalankan peran, berbagai peran lah gitu, yang kemudian ketika kita menjalankan berbagai peran itu akan ada titik di mana mungkin kita sudah tidak menyadari kalau itu sebenarnya tidak normal. Gitu. Dan ketika kita tidak menyadari itu, biasanya paling intelligent adalah tubuh kita. Tubuh kita memberikan alarm. Gitu. Kayaknya ada yang nggak normal nih dengan cara kita menjalani our life gitu. Dan di kasus Mila bentuknya dalam bentuk skin rash, gitu. Tapi kan maksudnya kita banyak lah ya, ada yang anxiety, ada yang bentuknya chronic pain, apapun itu gitu. It's the way tubuh kita berkomunikasi gitu untuk ngasih tahu. Coba deh lo observe lagi how you lead your life gitu. Apakah ini hidup yang sudah seotentik itu kita jalani, atau ini sesuatu yang kita lakukan untuk berperan demi A, demi B, demi mendapatkan cinta suami, apapun itu ya. Yang diinginkan gitu ya. Wow, luar biasa banget. Jadi justru sebetulnya adalah keinginan untuk menyampaikan bahwa topik tentang healing itu bisa berbeda dari yang mungkin selama ini kita udah pada pahami gitu ya, bahwa self improvement terus ya. Padahal ternyata tadi regaining, remembering, dan juga mengumpulkan kembali mungkin pecahan-pecahan kaca dari kehidupan kita gitu ya, untuk melihat cermin yang sesungguhnya. Well, tapi menarik itu mungkin secara makro, secara besarnya message itu yang Mas Lucky pengen sampein. Tapi ada nggak sih dari tokoh Mila specifically pesan mikro yang sebenarnya tersembunyi diselipkan oleh Lucky Kuswandi? Mungkin Mila ini seseorang yang I think Marisa would be a better person to answer. Oke. Kamu aja. Coba yang memerankan. Oh ya, coba mohon ulangi lagi pertanyaan. Pesan tadi sebenarnya mau tanya, ada pesan yang ini nggak sih? Pesan yang kalau tadi pesan makronya seperti itu, healing dan bahwa tubuh kita akan menjadi alarm pertama dan lain-lain. Tapi ada pesan personal ataupun juga pesan yang mikronya yang diselip-selipin tipis-tipis gitu yang mungkin diberikan kepada tokoh Mila ini. Ini interpretasi ya. Yes. Lu. Jadi mungkin interpretasi orang lain-lain. Setelah menjalani dan hidup bersama Mila selama syuting dan sebelum syuting, waktu kita membaca naskah bersama dan mengenal Mila sebelum kita syuting, Mila itu mengajarkan aku pentingnya otentisitas. Karena otentisitas itu apa sih? Bahasa sederhananya tuh kita tuh tahu kurang lebih diri kita tuh siapa. Di zaman sekarang, apalagi sebagai perempuan, kita itu kan banyak sekali perannya ya dibandingkan laki-laki. Kita itu bisa menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang ibu, seorang anak tetap yang ngurus orang tuanya atau mertuanya. Kalau misalnya kita juga berkarir, kita juga menjalani karir kita, dan masih banyak peran-peran yang lain gitu. Nah, kalau refleksiku terhadap Mila, dia itu tampaknya sepanjang hidupnya selalu didedikasikan ke orang lain. Dan itu nggak apa-apa ya, kalau misalnya itu datangnya dari tempat yang ajak. Kalau kita memberi diri kita ke orang lain, tapi juga memberi ke diri sendiri, itu sebetulnya yang paling ideal. Jadi yang aku pelajari dari kisah Mila adalah, oh gitu ya, hidup itu harus memberi juga, jangan lupa ke diri sendiri, sehingga memberi ke orang lain itu bisa penuh, bisa terus memberi, karena datangnya dari tempat yang udah ajak. Seperti pohon kan, tadi teman-teman lihat kan, ada pohon yang dikacain. Pohon itu ya baiknya akarnya itu sangat-sangat kuat, sehingga ketika kita harus menghadapi kehidupan yang banyak naik turunnya, kita akan tetap mengakar dan memberi. Wow, luar biasa sekali. Marisa Anita udah bestian banget ya sama Mila ini ya. Besti banget. Besti banget ya sama Bawa Mila ini. sampai sekarang. Oh, salam ya. Salam ya. Oke, tapi penasaran juga, aku mau menuju ke Kak Rian dulu nih, Mas Kevin Ryan. Ini menjadi salah satu orang yang udah sangat amat menanti-nantikan hari ini juga tentunya ya. Perasaannya gimana sih?
Gimana Oke, Kevin sebelumnya selamat perasaannya? sore semuanya. Mungkin yang banyak yang belum tahu juga ya, Ya. beberapa. Jadi A Normal Woman ini salah satu karya Lucky dan pertama bagi Soda Machine Film. Yes. Itu production house yang saya dan Lucky dirikan di tahun 2020. Dan ini kenapa kita pilih sebagai proyek pertama kami? Karena memang ketika kami memutuskan untuk membuat sebuah production house, kita ngerasa kita butuh sesuatu yang apa nih production house ini mau menghasilkan karya yang seperti apa. Dan salah satunya kita ingin memberikan ruang untuk kreator-kreator kita untuk bisa berkarya di sini. Makanya mungkin kenapa kalau ada beberapa yang bertanya, ini kan kenapa untuk karya pertama seriskan ini gitu. Benar. Kayak topiknya berat, Iya. maksudnya berani banget, berani Mas untuk Kevin. pertama gitu. Karena ya itu sih selain aku percaya dengan visinya Lucky dan juga menurut aku ini sangat dekat dengan kehidupan kita, isu-isu kehidupan kita gitu. Jadi itu yang tertarik kita kembangkan dan juga thanks to all the crew dan juga pemain di sini yang mereka benar-benar kayak mereka mengapresiasi idenya, kemudian menggodok idenya dengan sangat baik yang sampai di posisi yang aku juga ngerasanya they really put their heart on it gitu. Jadi aku percaya karya ini semestinya bisa menjadi yang pertama dan yang hopefully disukai oleh semuanya bagi kalian semua dan penontonnya. Thank you Mas Kevin. Emang kalau kepedean kepedean atas karyanya produser tuh harus 100% kayak Mas Kevin kayak gini ya, supaya kita juga sama-sama bisa merasakan gitu. Karena excitement dari kita yang sudah nonton itu tentu saja menjadi energi yang juga mudah-mudahan bisa terasa kepada para makersnya dan para pemainnya juga. Ini PD-nya udah humble banget. Ini yang di depan Kak Gisel, ini yang di depan publik ya. Dia kalau di backstage makin lebih pede lagi ya. Yes, suka banget dengan energinya. Thank you Mas Kevin. Berikutnya aku mau tanya ke Mas Andri, boleh ya? Mas Andri Chung selaku penulis naskah dan tentunya bekerja sama dengan Lucky dan Mas Mas Kevin sebelumnya udah pernah sebelum karya ini? Udah berapa karya? Sudah pernah. Udah sama banyak. Kevin tuh pertama gitu ya. Oh, kalau sama Kevin pertama. Oke, sama Mas Lucky udah ya. Yeah. Dan akhirnya di sini kita bisa merasakan gitu ya, yang ditulis sama Mas Andri gitu, membangun karakter dan dialog yang rasanya dialognya tuh kayak emosional, penuh dengan adegan-adegan yang kalimatnya kadang kalimat pendek, tapi ekspresi dari para pemainnya itu bikin jelek banget gitu ya. Emosional tapi juga realistis. Sebelum akhirnya ngelok gitu ya naskah untuk A Normal Woman, sejauh mana riset ataupun juga pengalaman pribadi mungkin yang ikut membentuk ceritanya? Oke, sebenarnya film ini tuh ditulis berdua saya dan Lucky. Oke. Kami berdua menulisnya. Lucunya berawal dari satu percakapan kita di sebuah cafe. Jadi instead of ada ide gede kita langsung research, tapi lebih ke observasi kita selama ini dalam menjalani kehidupan, melihat keadaan society kita and how the world is right now. Itu yang mendapatkan ide ini. Jadi setelah itu baru kita gali dan kita dissect ke karakter-karakter yang ada di sini. So waktu itu kita memang lagi berpikir bahwa kayaknya kita tuh lagi hidup di society dan dunia yang nggak baik-baik aja ya. Kayak we see so many things yang dinormalisasikan. Kita dicekoki untuk melihat bahwa ini normal kok. Ya hal-hal yang kayak kamu belilah rumah dan menabung seumur hidup dan berhutang seumur hidup untuk cicilan rumah, itu normal kok. Dan sometimes it's like for us, is it normal to owe a bank for the rest of your life? Dan hal-hal yang kayak kita merasa tuh kayak oke, ini sesuatu yang menarik dan banyaklah hal-hal lain yang
dari curhat-curhat kita tentang hal-hal ini dan itu yang kayak hal-hal baru. Mungkin kita tuh berdua ngalamin generasi transisi, generational transition. Jadi kayak kita tuh ngeliat wow banyak yang berubah ya dalam kehidupan ini, dan banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak lazim dan sekarang dinormalisasikan, and everybody just take it. And then sebenarnya cerita Normal Woman ini kan secara generalnya berpusat pada social disease. Apa yang terjadi itu dari tuntutan how present yourself, how to impress other, either parents, mother-in-law, husband atau siapapun itu, and then we forget ourselves. Sebenarnya seperti itu, and that's something yang mungkin sering kita lihat banyak kan kalau kita dengar sekarang pencitraan, hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang kita lupa batas reality dan batas who we are in real person, and we forget ourselves. I think itu hal yang paling menarik saat aku diskusi sama Lucky berdua soal ini. Sesulit apa atau sealot apa diskusinya sama Lucky sampai ceritanya ketemu dan proses penyampaiannya itu seperti yang kita tonton tadi? Atau kalian emang udah bisa telepati satu sama lain karena udah pernah kerja sama juga mungkin? Sebenarnya kita bisa bekerja sama karena kebetulan kita banyak sepemikiran dalam berbagai hal, banyak punya pemikiran yang sama. Jadi tapi kalau untuk proses sih lumayan, karena kita tidak mau mengantagonisasi siapapun di film ini. Tidak ada yang salah, semua we all have kita tuh semua punya tuntutan dalam hidup. Semuanya tuh ngalamin pressure in life. Each one of us, kita semua, saya sebagai Andri, siapapun yang ada di sini, adalah mau sebesar apapun, mau sekecil apapun tuntutan dalam hidup kita. Jadi untuk nemuin karakter-karakter itu mungkin ya yang terbesar itu adalah kita harus be wise bahwa in this movie everybody to have their own reason and they have their own pressure. Dan ada akarnya di mana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mungkin teman-teman juga setuju ya kayaknya di sini bahwa semua yang mereka lakukan tuh kita tahu kurang lebih, kita dapat hint alasannya kenapa mereka melakukan itu. Dari mulai yang yang mungkin sikap-sikap yang kita anggap kok dia jahat banget sih gitu ya, sama sikap-sikap yang kayak kok dia bisa setega itu, kok dia bisa selemah itu. Semuanya kita mendapatkan hint-hint kenapa mereka melakukannya. Jadi mungkin rasanya tuh tersampaikan ya dan terasa kepada penonton. Dan balik lagi ke Mas Lucky sedikit nih sebelum aku habis ini ke para cast ya. Visually stunning ya, setuju ya. Ini film tuh bikin mata tuh kayak dimanjakan banget, walaupun agak sedikit terkaget-kaget juga gitu ya. Ada momen-momen, sumpah ada momen-momen yang kayaknya nggak mau ngeliat, tapi kan kadang hidup gitu ya, kita nggak pengen lihat tapi harus dihadepin, jadi ditonton juga. Ini penasaran deh, Mas Lucky sama sinematografernya, DOP-nya sejauh mana ngerancang gaya visual yang seperti ini, karena hasilnya luar biasa banget. Ya, jadi kalau untuk visual design kan saya bekerja erat dengan Batara Kumpar selaku sinematografer dan Teddy Setiawan selaku production designer. Di mana buat kami rumah ini penting sekali gitu, karena rumah ini tuh bentuknya harus seperti cantik tapi dingin dan bagaikan penjara gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mendesain rumah seperti itu yang terkesan tidak ada personality-nya Mila di situ. Personality-nya tuh semuanya the family gitu, as if kayak Mila tuh nggak punya ruang sama sekali buat dirinya gitu. Dan kita akhirnya memutuskan membangun rumah ini di studio karena kita harus menciptakan space yang sangat spesifik gitu, dengan color tone-nya, bentuk-bentuknya semuanya sangat kaku gitu. Kemudian juga ceilingnya itu kita sengaja bikin sedikit lebih rendah dari ceiling seharusnya gitu, biar ada kesan tertekan, penjara. Walaupun cantik tapi dingin dan agak-agak menterorkan rasanya. Sangat intimidating sih rasanya sih, kayak rumahnya bagus tapi kok kayak nggak pengen tinggal di situ ya. Ada perasaan itu ya. Kecuali Erika ya, Erika pengen tinggal di situ kayaknya. Kecuali Erika. Ya, dimasukin di mukanya Mila. Ini udah ngepas-ngepasin loh, luar biasa banget. Oke, so ya, jadi itu memang semuanya by design ya Mas Lucky ya, emang sengaja
studio yang memang diset sedemikian rupa untuk ikut menyampaikan message-nya juga dari setnya. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi untuk para makersnya, luar biasa banget. Sekarang aku mau menuju ke castnya atau para pemain dari A Normal Woman. Kita mulai dari yang paling merah di sini. Marissa Anita, kamu jangan kiri kanan. Ibu Widiawati merah marun ya. Kalau kamu merah darah. Ini merah tua. Ini merah tua. Benar. Oke, Marissa Anita, karakter Mila. Ini karakter yang kompleks banget, penuh emosi, punya banyak layers ya. Dan tentunya buat seorang aktor mungkin itu menjadi tantangan yang unik mungkin, menyenangkan. Kalau buat Marissa Anita itu tantangan yang menyenangkan ya. Dia tidak takut apapun. Gimana caranya nih Marissa membangun karakter Mila yang sangat kompleks ini? Iya, jadi aku dan Lucky tuh kayaknya punya satu kesamaan ya. Kita tuh suka baca buku. Karena kan sebenarnya film ini juga munculnya terinspirasinya dari buku gitu. Dan pas Lucky cerita, aku masih ingat banget di mall ini kita lagi ngopi. Udah gitu dia tiba-tiba bawa buku tebal itu, Myth of Normal, Gabor Mate. Terus aku tanya, apa itu lu? Ya intinya gitulah, kalau misalnya kita itu tidak selaras dalam tubuh kita, pikiran ya, psikis dan fisik, pasti fisiknya tuh nanti ngasih tahu nih. Mungkin kalau zaman sekarang teman-teman banyak banget kan yang kena asam lambung. Nah itu dia stres ya kan. Makanya tuh teman-teman banyak yang Coba aja dibuka tasnya teman-teman nih, pasti ada obat mah. Itu A Normal Woman, itu Mila gitu, ngasih tahu bahwa kayaknya harus ada yang di ini deh, coba dibenahi deh, harus ditenangin apa nih kira-kira. Jadi mulai dari situ Lucita, dari buku dulu, kemudian naskah ya, pegangan aktor itu kan selalu naskah itu menjadi bahan diskusi aku sama Lucky tentang karakter Mila dan apa yang terjadi pada karakter ini. Dan ketiga, semua manusia itu kan punya pengalaman hidup ya, tergantung umurnya. Di dalam hidup kita itu pasti teman-teman juga pernah ngalamin apa yang Mila rasain. Pernah jadi people pleaser kan? Ya kan? Apalagi perempuan, ya kan? Perempuan itu lebih rawan people pleasing. Nah cuma di Mila itu mungkin dikali 100 atau bahkan dikali 1000 gitu kan. Betul. Terus harus nurut, terus kemudian perempuan tuh biasanya dikotak-kotakan gitu kan. Perempuan itu harus begini. Pasti teman-teman perempuan atau teman-teman laki-laki yang punya seorang ibu pernah melihat ibunya harus harus berperilaku demikian untuk diterima. Diterima itu kan artinya dicintai ya. Tapi ya kadang-kadang apa sih sebetulnya dicintai yang sesungguhnya itu? Dicintai yang sesungguhnya adalah diterima apa adanya. Selama ini nilai itu kan tidak diterima apa adanya. Dia harus membentuk dirinya untuk menyenangkan orang lain. Kita semua pernah mengalami itu, termasuk saya. Dan tentunya adalah bentuk-bentuk PR yang harus saya kerjakan, dan itu saya kerjakan dekat sekali dengan Lucky tentunya. Karena dia yang punya visi. Di saat yang sama saya juga pernah mengalami hal-hal ini, jadi semua saya kombinasikan untuk membentuk Mila yang kalian barusan tonton. Wow, yang membuat kita tercengang-cengang itu ya, luar biasa. Tapi masuk ke dalam karakter Mila yang punya momen dimana kelihatan seperti mental space-nya dia tuh runtuh gitu loh, sedikit demi sedikit kehilangan dirinya. Ada metode spesifik nggak dari Marissa untuk masuk ke situ? Ada satu scene yang merah, di lorong merah, kalian ingat ya? Pas Mila di lorong merah itu melihat anaknya, kemudian melihat ibu mertuanya dan suaminya gitu. Lucky itu salah satunya menggunakan metode musik. Jadi ada beberapa referensi musik yang memang kalau kita dengarkan itu menimbulkan sebuah emosi. Nah, jadi pas yang adegan di lorong itu, Lucky memainkan sebuah musik yang aku langsung, kita kan semua manusia itu sangat sensitif ya. Kita itu sebenarnya adalah makhluk seni semuanya. Jadi itu pasti aku langsung merasakan sesuatu. Oh, aku ngerti nih emosinya di sini. Oke, mainkan. Oh, that's beautiful. Ternyata metode yang sangat ini
ya bisa sangat amat diaplikasikan dan lagi-lagi nih efeknya langsung ke tubuh ya, langsung terasa. Wow, oke, menarik sekali. Well, kalau lihat kehidupannya Mila, tentunya kita tahu dari cerita yang sama-sama kita lihat, yang banyak memberikan peran ataupun juga menaruh Mila pada posisi tersebut adalah tokoh sosok ibunya, diperankan oleh Mbak Maya Hassan. Ibu Novi, gimana nih tanggung jawabnya Ibu Novi? Mbak Maya luar biasa banget nyebelin ya aktingnya di sini, which berarti nyampe banget. Yang medok-medok nyebelin banget, medok-medok nyebelin ya. Aku ingat itu. Ini mungkin kalau yang di sosial media ibu-ibu yang suka ikut komen urusan orang lain. Nampaknya seperti itu, tapi nggak tahu juga. Peran Ibu Novi, ibu dari Mila, ini kan mengingatkan kita somehow kepada topik gitu yang ada di luaran sana, bahwa kayaknya nih Ibu Novi ini pengen Mila menjadi investasi terbesar dalam hidupnya, yang bisa memberikan keuntungan balik gitu, ya kan? Tapi kan nyari cuan dari anaknya. Sebagai seorang ibu di kehidupan nyata, Mbak Maya sendiri ngelihat pengalaman membawakan peran ini, refleksi terhadap diri Mbak Maya sendiri sebagai ibu, kayak apa sih Mbak? Ya, jadi saya memang mengoperasi plastikan anak saya. Ya enggak dong. Tolong jangan di quotes. Enggak. Bercanda. Bercanda. Jadi memang saya waktu mendapatkan peran ini dan diceritain bahwa Ibu Novi ini seperti apa ya, yang pertama kali lewat di kepala saya adalah, oh my god, itu kayak terbaliknya banget dari apa yang, jadi what not to do ya. Yes. Nah, tapi saya rasa sebetulnya Novi ini dan setiap ibu mempunyai harapan terhadap anak. Yes. Cuman ini diekstrimkan kali 1000. Gitu. Jadi kayak misalnya saya pengen anak saya ibunya mancung misalnya gitu, seperti gitu ya. Tapi ini dimancungin banget, pokoknya gimana, harus operasi, harus apa segala macam gitu. Jadi kayaknya buat saya Novi ini adalah reminder. Anak itu bukan untuk sebagai investasi ya, tapi anak itu, dan bukan untuk dieksploitasi, thank you. Tapi anak itu sebetulnya adalah amanah ya. Dan mungkin Novi ini adalah sebuah contoh yang tidak unconditional love. Jadi transaksional, yang mana sebetulnya seorang hubungan di dalam sebuah keluarga, dan saya juga mengalami sendiri, maksudnya ya anak itu bertumbuh, bahkan kita pun juga sebagai orang tua sebetulnya bertumbuh ya. Nah, disitulah unconditional love itu bermain dan dilakukan ya, bahwa siapapun kamu, seperti apapun kamu bertumbuhnya, kamu adalah bagian dari hidup saya, gitu. Jadi ini adalah contoh ekstrim apa yang jangan dilakukan. Apalagi pas banget ada kejadian ketabrak kaca sih ya. Oh iya, jadi kesempatan itu bener-bener. Itu kok bisa ya ngelihat Ibu Novi ini luar biasa loh. Bisa-bisanya anaknya lagi kecelakaan, dia bilang, "Ini ya kesempatanku." jalan keluar saya. Bener-bener ada itu ini. Iya. Thinking prosesnya Ibu Novi ini luar biasa. Luar biasa. Tapi seneng ketemu peran yang seperti ini nggak Bapak? Seneng, karena menurut saya kadang-kadang reminder itu bukan cuma ngasih tahu, gini loh caranya baik, tetapi justru memperlihatkan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga itu menjadi, ya ampun, aku jangan sampai seperti itu. Alright, thank you, terima kasih Mama ya. Satu sosok ibu lagi yang ada di film ini, mungkin bukan transaksional cintanya Ibu Liliana ya, tapi lebih kepada controlling kayaknya ya, ibu yang satu ini diperankan oleh Ibu Widiawati. Luar biasa. Aku mau tanya ke Ibu Widiawati nih, kalau misalnya melihat peran hubungan antara Ibu Liliana dan juga Mila
mertua dan menantu. Ini kan kayaknya gambaran yang kayaknya banyak dialami sama masyarakat, mungkin terutama di Asia atau di Indonesia gitu ya, dimana mertuanya banyak sekali mengambil kontrol dalam kehidupan rumah tangga anaknya, dan akhirnya di kehidupan sosial juga semuanya terlihat terkekang gitu, seperti itu. Walaupun dalam bentuk yang ya ibu mau yang terbaik untuk kamu gitu ya. Jadi penasaran nih Bu, kalau dari Ibu Widiawati sendiri melihat peran ini gitu ya, terutama menggambarkan relasi menantu dan mertua, apa sih yang terasa? Iya, ini sosok ibu yang dominan ya. Jadi si anak laki-laki itu betul-betul taat, takut ya, karena merasa bahwa kita harus mendengarkan kata ibu gitu. Dan belum tentu semua ibu benar ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia didik gitu. Dan buat saya Ibu Liliana ini membuat jarak dengan si mantu yang seharusnya ini, kalau kita sudah berkeluarga itu, kita nikah itu berarti kita menjadi satu keluarga kan, keluarga besar dari keluarga si laki-laki maupun si perempuan. Jadi sosok buat saya di sini Ibu Liliana ini agak ya sebaiknya jangan seperti itu pada mantu, karena itu akan membuat jarak si anak dan si ibu mertua gitu. Sebaiknya ya buat, kalau saya pribadi anak mantu saya sudah anggap anak. Dua-dua anak mantu saya, buat saya tidak pernah merasa bahwa dia adalah anak mantu. Buat saya dia adalah anak saya juga. Karena buat saya seperti tadi saya katakan bahwa kita menikah dari dua keluarga, yaitu sudah menjadi kesatuan. Jadi tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada. Jadi masalah dia, masalah kita juga. Tentu kita juga harus bisa menyelesaikan bersama. Gitu. Dengan apa posisi yang sesuai pada porsinya tentunya ya sebagai orang tua. Oke, wow, luar biasa banget. Kita tadi juga agak takut sih ngeliat Ibu Liliana ini ya. Ketika dia mau mengucapkan satu kalimat kita udah geter duluan gitu. Sangat amat dominan. Oke, berikutnya aku mau ke peran paling muda di sini. Ada Mima Syafa yang memerankan Angel. Tepuk tangan untuk debutnya nih. Iya loh, film panjang pertama ya. Film panjang pertama. Selamat film loh, pertama Mima. sebenarnya. Film pertama, tapi panjang. even acting pertama nggak? Iklan-iklan gitu tuh. Oke, Ya, itu doang. oke, Karena wow. yang lainnya aku nggak pernah ada pengalaman sama sekali sebelum. Wow, luar biasa banget loh. Ini debut kita udah langsung juga terhanyut gitu sama karakter dari Angel ini. Mima memerankan Angel. Di sini Angel itu adalah anak muda gitu ya, yang menjadi saksi hidup betapa ibunya tuh di rumah itu mengalami keadaan yang tidak membahagiakan gitu ya, bahkan menemui masalah mental. Dan dengan Mima sendiri yang usianya juga sekarang masih muda gitu ya, ngelihat peran Angel ini, apa akhirnya sih Mim yang kamu pelajarin secara pribadi gitu, melihat dinamika keluarga, ekspektasi, dan juga isu tentang transgenerational trauma? Gimana Mim? Kalau dari aku pribadi sih, aku melihatnya bahwa pasti kita dalam hidup ini nggak hidup sendirian ya, dan kita hidup bersama keluarga kita juga. Dan apalagi tadi yang sudah dibahas sebelumnya, keluarga adalah sebuah foundation untuk seorang anak. Dan walaupun menurut aku pribadi juga anak tuh tidak memiliki tanggung jawab atas apapun yang orang tuanya perlakukan gitu, karena anak tidak memiliki keputusan untuk hidup dari bukan dari orang tuanya gitu, bukan dari orang tua yang memiliki that decision to raise the child gitu. Tapi yang aku lihat peran Angel ini sangat interesting ya, karena dengan umur yang sangat muda dan masih kecil, namun dia bisa memahami dan bisa sangat kayak understanding sama keluarganya, apalagi sama ibunya sendiri. Dan suatu hal yang aku pelajari dan suatu hal yang aku lakukan juga di kehidupan nyata, ini juga nyambung sama transgenerational trauma juga, bahwa you gotta
you gotta cut the ties of generational trauma. Ya. Jadi apa yang orang tua kita lalui itu based on what their parents did and what their parents did and what their parents did beforehand. Dan karakter Angel di sini was brave enough as a child, udah mau meng-cut ties dari situ gitu, dan bisa stand up for herself. And me myself itu satu hal yang aku pelajari di keluarga aku juga. Jadi tapi dengan cara yang berbeda, tidak seperti ini, tidak seperti di film ini. Cuman agak ekstrim ya. Ya ini terlalu ekstrim. Kalau yang dilakukan aku dengan keluarga aku, we're very well aware that there are generational traumas gitu loh di keluarga kita. Tapi kita diskusi, kita bahas, kita profesional. Akhirnya disitulah kita decide kayak okay, let's cut ties, not only from me but also from my parents, supaya I don't experience what my parents experienced before. Wow. Dan juga ke generasi penerusnya. Betul. Luar biasa loh. Jadi pengen kasih sedikit pertanyaan tambahan buat Mima, boleh nggak sih? Karena aku tahu Mima juga orang yang sangat open dan banyak bercerita tentang kesehatan mental juga, Mim. Menurut kamu karakter Angel ini, mungkin nanti bisa ditambahin sama Mas Andri juga kali ya, kenapa dia ini tiba-tiba muda banget tapi kok dia punya kebesaran hati dan awareness yang jauh lebih tinggi dari hampir semua orang dewasa yang ada di rumah itu? Apakah karena generasinya, informasi yang diterima dan lain-lain, atau mungkin ada hal lain yang menurut Mima ada di Angel? Bisa sih karena generasinya, karena aku pun sendiri juga merasakan walaupun Angel juga sebenarnya umur lebih muda dari aku ya di filmnya, tapi aku merasakan bahwa generasi Z sekarang ini mungkin lebih well aware dan lebih open minded ya daripada generasi sebelumnya, karena dengan exposure di internet dan lain-lain juga. Tapi aku juga merasakan kayak aku sama karakter Angel ini sangat jodoh gitu. Untuk Angel menjadi karakter pertama aku yang aku peranin, aku tuh ngerasa jodoh banget karena di dunia nyata pun aku pun sendiri aku yang menyadari duluan gitu untuk kayak oh there's something wrong nih gitu, kayak gue nggak mau deh mengalami ini juga gitu. Itu tuh kayak first stepnya tuh dari aku gitu. Dan kayaknya, dan aku satu tambahan juga sih, sebenarnya setiap orang itu responnya beda-beda, jadi belum tentu semua anak muda responnya seperti itu juga. Dan aku nggak tahu background dari Mas Uki dan juga Mas Andi seperti apa, tapi menurut aku sendiri Angel is mature enough to understand, dan cara kayak dia menanggapinya dan cara dia melihat things differently aja sih. Yes, jadi kayak ini karakter yang sangat amat masuk akal ya. Karena benar-benar bisa aja tiba-tiba yang paling Very possible, ya. Yes, dengan generasi yang berbeda, mungkin pengalaman yang berbeda. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi yuk ke Erika nih yang paling ungu. Pas hari ini hijau. Pas datang kayak pakai sweater ungu, lihat kukunya ungu, sampai kuku kakinya ungu. Gue bilang kayak ngeliatinnya apa? Kebetulan layarnya layar lebar ya Bu, jadi kelihatan di close up. Buat Kevin Ryan. Ini emang nih kerjanya Kevin ya. Oke, Erika diperankan oleh Giselle. Menarik banget tokohnya, muncul dengan kesan yang baik banget, sweet banget, cute banget perempuan ini. Terus di tengah-tengah, kayaknya dia jahat banget ya, dia mau ngerebut semuanya. Tapi di akhir, nggak segitu jahatnya sih dia ternyata gitu ya. Oh gitu ya? Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu ya, karena mungkin dia ngelakuinnya juga dengan halus ya, bukan terlalu yang agresif-agresif gimana gitu. Kayaknya atau kamu berpikirnya lumayan positif. Ya mungkin ya. Masih ingat kayak, soalnya kan dia kan dulunya bestie, masa sih gitu kan. Well, gimana nih Giselle ketemu dengan karakter Erika, caranya Giselle ngebawain karakter yang dibilang sebenarnya karakter antagonis ya di sini, atau antagonis banget? Nanti bisa dinilai sendiri, Iya. biasanya ya tergantung interpretasi semua. Tapi ya itu tadi yang seperti Mas Andi bilang dari awal, bahwa di sini tuh semua karakternya dibentuk dengan sangat masuk akal gitu. Jadi kalaupun memang terkesan jahat, pasti they have reason kenapa. Dan emang nggak gampang juga sih untuk meranin peran yang ada di ranah abu-abu ya. Yang dipakai mereka nih hari ini. Iya gitu. Jadi kayak memang, tapi buat aku ya sebagai salah satu contoh manusia yang belajar dengan cara yang lumayan keras di kehidupan aslinya, aku juga belajar untuk emang nggak ngejudge. So, Erika juga salah satu produk orang yang juga pasti punya kehidupan yang keras gitu. Semua udah diceritakan juga dengan sangat jelas gitu di cerita ini. Dan kebetulan
ada lagi kesempatannya gitu. So, for me sangat masuk akal gitu buat seorang manusia yang pada level pengertian tertentu, ya itu udah paling masuk akal buat dia. Dan emang pada kenyataannya kayaknya ada aja orang yang emang rela memberikan hidupnya untuk mendapatkan sesuatu yang rasanya dia ingin banget. Udah tahu nih ada contohnya yang kayak gini, malah pengen nyelup dengan senang hati gitu kan. Tapi maybe because dia memang itu yang dia ingini gitu ya. Ya itu tadi ya, cuman Erika yang mau tinggal di rumah itu yang ingin itu. Berusaha untuk ngerti gitu. Aku berusaha untuk ngerti. Oh ya ini memang ada sih orang kayak gitu. Walaupun nggak suka ya. Sama-sama nggak setuju sama kayak Ibu Wit sama Maya. Tapi justru itu tantangannya ya. Iya, karakter yang kita bertentangan sama kayak value yang kita pegang. Iya. Tapi justru gitu gimana caranya kita bisa menyelami. Jadi pas maininnya beneran jadi dia gitu. Sesuatu yang ternyata kalau dicari alasannya emang ada sih. Jadi bisa masuk akal dijalanin benar-benar. Apalagi dibantuin sama tim yang sungguh luar biasa. Mantap. Dari awal reading itu benar-benar bukan cuma readingan gitu, reading beneran di kulik lapisan per lapisannya. Jadi kita bisa ngerti benar gitu. Siap. So Oke. Mantap sekali semuanya. Teman-teman luar biasa banget ya. Banyak sudah menjawab pertanyaan yang tadi aku sudah sampaikan, tapi sekarang saatnya aku berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau